mahasiswa saya 253090027. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan D3 tahun 2025 di LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran akan dilaksanakan di SMA Santa Ursula Jakarta dengan materi hierarki gereja di kelas 11-7. Demikian pertemuan saya. Terima kasih. Selamat pagi kelas. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk kah? Ada. Berapa orang? Dua. Oke. Kita mulai dengan berdoa. Siapa yang tugas doa pagi ini? Silakan. Ayo, silakan. Rea yang tugas doa. Yuk. Semuanya berdiri. Yuk kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena sudah mengumpulkan kami pada sini. Sekarang kami akan melanjutkan dengan pelajaran agama. Berdoa agar pelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rea. Ya, silakan duduk kembali kelas. Oke, hari ini kita akan masuk ke pelajaran tema baru. Silahkan untuk ditutup dulu laptopnya, nanti akan ada waktunya, dan perhatikan di depan. Oke, judulnya apa di depan? Oke, ini adalah materi kita yang berikutnya, bab 3, hierarki gereja Katolik. Oke, apa yang kalian lihat ini? Paus yang mana? Yang tengah yang pakai baju putih. Lalu sebelahnya paus yang sebelah kanan. Berarti kirinya kalian. Yang sini. Yang pakai topi merah ini uskup. Oke, lalu yang ini uskup juga. Apakah ada perbedaan antara ini sama ini? Ada apa perbedaannya? Pakaiannya, terus warna topi. Nah, terus kenapa berbeda kalau dua-duanya uskup? Kenapa berbeda? Ada yang tahu? Ini ada yang tahu namanya siapa? Yang tengah Paus Fransiskus, yang sebelah ini, yang sebelah kanan. Kalau berarti di kalian kirinya, paling kiri siapa? Uskup Ignatius. Ada tambahan di tengahnya, Kardinal Sohario. Kalau yang ujung tahu nggak? Itu namanya Uskup Antonius Benjamin. Dia dari Bandung, MSC. Nah, lalu apa perbedaannya dengan ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa yang satu pakai baju, pakai topinya warna merah, satunya lagi warna ungu? Ada yang tahu? Karena yang di sebelah kanan atau kiri kalian, kalau kanan saya adalah dia nggak cuma sekedar uskup, tapi seorang kardinal. Yes, oke. Kalau yang di sini yang sebelahnya paus, yang pakai baju putih, ininya hitam, ada yang tahu? Dia translator, tapi dia juga seorang yang tertabis loh. Dia berarti apa? Dia uskup atau imam? Imam. Oke. Kalau yang berdiri itu ntar dulu ya, nggak usah dibahas. Lanjut. Nih pertanyaan pematiknya. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan pimpinan atau aturan? Satu orang aja. Menurut kalian apa? Kenapa sih kita butuh pemimpin? Atau nggak apa-apa, nanti dijawab sambil dijawab di dalam hati boleh. Bagaimana kalau tidak ada pemimpin?
Lalu menurutmu, apakah hierarki gereja lebih mirip seperti sebuah organisasi atau lebih seperti sebuah keluarga? Mengapa? Dan yang terakhir, apakah tanpa hierarki iman Katolik bisa tetap bertahan sampai sekarang? Oke, tahan jawabannya di dalam hati dulu ya. Ini untuk pertanyaan pemantik ya. Sekarang, inilah hierarki gereja Katolik. Hierarki sebenarnya lebih gampang kita melihatnya berdasarkan tabisan. Tahu tabisan? Yang Katolik tabisan itu apa sih? Sakramen tabisan, pernah dengar? Di kelas 9 pernah belajar sakramen tabisan atau imamat? Ya, siapakah yang mendapat tabisan? Cowok atau cewek? Nah, siapa aja yang dapat tabisan? Ya, nggak apa-apa Pak nih. Kenapa? Diakon, imam, uskup. Yes, diakon, imam, uskup. Jadi ada tabisan diakon, imam, uskup. Yang pertama kali paling bawah yang akan diterima adalah diakon, lalu imam, lalu uskup. Uskup adalah tabisan tertinggi. Tidak ada tabisan paus. Paus itu adalah tabisannya uskup, tapi dia adalah pemimpin dari para uskup. Oke, jadi dia pemimpin para uskup dan merupakan uskup Roma dan kepala negara Vatikan. Nah, kalau diakon, nanti kita akan, ini untuk sementara ini dulu, Ibu mau tampilkan adalah seperti ini. Silakan untuk lihat ini. Kita akan masuk sekarang ke bagian, tadi bagian untuk pembuka, sekarang ke bagian untuk pembelajarannya. Oke, kita lihat video dari, ada yang kenal siapa ini? Kardinal Ignatius Suharyo. Dia uskup mana? Jakarta. Oke, kita dengerin dulu ya video homilinya. Ini video homili Bapak Kardinal pas misa Hari Raya Sukacita 25 Maret 2020 pada saat Covid. Tunggu, suaranya masih belum masuk ke BenQ ya. Sebentar ya kelas. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua tahu harapan Kelas ini memang homilinya Bapak Kardinal saat 25 Maret 2020 saat COVID. Nah, apakah relevan dengan sekarang? Menurut kalian masih relevan? Dia bicara tentang kecemasan. Apakah sekarang masih ada kecemasan? Masih ada ketakutan? Mungkin waktu COVID kecemasannya karena adanya COVID. Kalau sekarang kita takut apa? Kira-kira situasi di negara kita apa yang membuat kita cemas? Apa? Kenapa? Yang keras suaranya? Apa? Demo, oke. Iya, demo. Apalagi sekolah kita dekat banget dengan tempat ring 1 ya. Lalu apalagi? Negara kita masih ada banyak kecemasan, terutama tentang bagaimana pemerintahan. Terus kemudian kalian dengar yang tentang makan siang gratis, makan bergizi gratis, apa yang terjadi? Keracunan. Itu jadi cemasan nggak? Nah, seperti kata Bapak Uskup tadi adalah dalam permasalahan, dalam kecemasan selalu ada harapan. Nah, kalau menurut kalian, kenapa sih Bapak Uskup itu sampai dia ini kan homili. Kenapa sih Bapak Uskup mau homili untuk, kalau diperhatikan homilinya dari Bapak Uskup itu dari situasi yang ada saat itu kan, apa yang terjadi di masyarakat. Kenapa sih Bapak Uskup mau gitu capek-capek untuk ngasih homili seperti itu? Kalau menurut kalian kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Mengapa?
Kenapa sih Bapak Uskup mau nggak kenapa sih biarin aja gitu, nggak usah bahas tentang kecemasan, bahas aja tentang teologi aja, nggak usah bahas yang lain. Kenapa sih Bapak Uskup harus kasih ya ini loh, kita harus punya harapan. Kenapa? Kalau menurut kalian kenapa? Menurut Kristabel kenapa sih? Itu untuk kayak bring apa sih, aku ngomong bahasa Inggris ini kayak bring awareness kayak gituan sih, tapi kayak Bring awareness ke siapa? itu ya ke semua orang itu, untuk bagaimana cara mereka itu bisa ngandelinnya gituan loh. Ngandalin Tuhan maksudnya? Bukan asal kayak cara biar bisa apa ya, deal with it itu gimana ya cara ngomongnya. Nggak apa-apa, tadi udah benar kok. Ibu setuju bahwa Bapak Uskup memberikan kesadaran untuk kita melakukan sesuatu, berarti kan? Kenapa Bapak Uskup mau memberikan kesadaran untuk kita? Apakah itu tugasnya dia? Cila, menurut kamu? Saya ya tugasnya Bapak Kandang itu kan pemimpin gereja umat kita yang di Jakarta sekarang. Jadi tugas saya itu untuk meredakan kecemasan juga dengan memohon kepada Tuhan untuk meredakan kecemasan tersebut. Oke, makasih Cila. Saya tangkap jawabannya Cila adalah pemimpin, ya kan? Pemimpin. Ibu akan ajak kalian untuk lebih mengenal apa sih perannya Bapak Uskup, Imam, dan juga mungkin kalian akan menemukan Paus. Oke, silakan kalian buka laptop kalian. Silakan buka di GC. Nanti ibu akan, setelah ini baru ibu akan assign. Semuanya lihat dulu ke depan. Jadi yang ibu minta adalah silakan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Sudah ada 5 kelompok kan, yang dari tugas dari kita bab 1. Silakan untuk bab yang di bab 2. Silakan untuk masuk itu. Lalu cari di internet salah satu contoh nyata peran seorang paus atau uskup atau imam dalam membimbing umat. Boleh dalam bentuk artikel atau video. Lalu dalam kelompok analisis contoh itu dan bagaimana contoh itu mencerminkan tugas dan tanggung jawab dalam hierarki gereja menurut kalian. Oke. Lalu ketik analisis dalam esai dengan format A4 dengan menggunakan Google Docs minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman. Link video atau artikel yang dianalisis tolong disertakan di dalam esai. Boleh dihias Ibu? Boleh, silahkan. Seperti biasa, saya selalu kalau ada yang dihias pasti akan ada nilai untuk kreativitas. Lalu kelompok juga diminta untuk mempersiapkan presentasi hasil analisis, boleh menggunakan Canva. Esai di-upload di Google Classroom dengan batas waktu hari ini pukul 23.59. Dan kelompok akan bekerja setelah ini selama 30 menit atau 20 menit. Kita lihat karena hari ini kan ada pengurangan jam, jadi nggak mungkin 30 menit. Nah setelah 30 menit, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Karena keterbatasan hari ini di pemotongan, maka Ibu tahu nggak mungkin semuanya bisa untuk presentasi. Jadi satu kelompok dulu, maka minggu depan itu presentasinya boleh minggu depan. Iya, dia melakukan sesuatu. Boleh kasus, boleh juga misalnya dia mengajar atau dia melakukan sesuatu. Kayak tadi contoh apa Paus yang tadi? Yang Paus ditembak terus dia ngampunin orangnya bisa nggak? Bisa. Itu Paus Yohanes Paulus II. Kirimin artikel-artikelnya dong kalau Paus. Yohanes Paulus II. Sekarang udah jadi Santo Yohanes Paulus II. Ya.
Dia cepet 5 tahun setelah kematiannya dibuka. Nah tuh. Dan tau nggak dia nggak berhasil meninggalnya kenapa? Karena ketika ditembak dia pakai rosario. Nah terus rosarionya jadi pelurunya itu kena ke salibnya rosario. Tapi kalau misalnya meleset dikit kena jantungnya. Jadi dikit aja bentar lagi udah jantungnya kena. Masih bingung? Nah ini gambarnya ke artikel. Boleh artikel, boleh video, silakan. Iya. Jadi ketika udah maksudnya udah ditangkap masuk penjara, terus Paus Yohanes Paulus II, saya biasa nyebutnya GP2 sih. GP2 tuh datang ke tahanan, lalu bilang saya memaafkan engkau. Itu dia udah keluar dari penjara atau enggak? Masih di penjara. Masih di penjara. Bayangkan kalian kalau tiba-tiba kalian ditembak orang, kalian akan gimana sikap kalian? Akan ketemu orang itu terus marah-marah atau kalian akan maafin? Lebih tepatnya nggak mau ketemu sih. Jelas? Oke, kalian analisis dari artikel itu dan kira-kira apa sih yang kalian pelajari dari cerita itu? Oke, pokoknya yang di dalam hierarki. Ini juga nggak harus paus ya. 8 menit lagi kita selesai. Tolong sudah dibalik ke tempat duduk ya. Ih, cakep sekali itunya. Kalian bisa dapat dari mana sih gambar-gambar kayak gini? Kamu Canva-nya premium? Oh, pakai akun sekolah ya. Terus nyarinya, maksudnya kayak nyari gambar-gambar gini, kata kuncinya dari mana? Dari template. Terus ketemu? Enggak, template-nya itu kamu keyword-nya apa? Nyarinya? Jesus. Oh karena premium kali ya, Jesusnya jadinya kok beda dengan kalau saya nyari ya? Yang PPT-nya nanti juga tolong dimasukkan ya. Jadi saya bisa kasih penilaian tersendiri. Dibagi aja, ada yang bikin Canva, ada yang bikin. Oke, yuk yang di luar masuk ke dalam, siap-siap. Udah 40 detik lagi. Yuk yang di belakang sama yang di depan siap-siap, udah tinggal 30 detik lagi. Jangan lupa kalau kalian ngambil dari internet, link, diaksesnya pada tanggal berapa, jam berapa. Oke, silahkan langsung duduk. Ya, tuh udah. Silakan. Oke, silakan. Ya, boleh. Silakan. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Ya, kelompok 1 mau pakai laptop, boleh? Silakan. Ayo, percaya diri, kalian pasti bisa. Yuk. Seperti biasa, jangan lupa perkenalan dulu, seperti kalau mau presentasi. Oke, silakan. Ibu, kita boleh start video kita hari ini? Boleh. Lama nggak videonya? 2 menit dong. Ya, nggak apa-apa. Video kalian dari mana? Dari YouTube? Iya,
Oke, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 1 yang mengucapkan saya Regina absen 35. Saya Ica, absen nomor 27. Saya Devina, absen 18. Saya Nara, nomor 1. Saya Fernanda, nomor absen 26. Saya Syafa, nomor absen 38. Saya Eden, nomor absen 1. Dan saya Syarul, nomor absen 13. Sebelum kami memulai menceritakan tentang esai kami akan mengajar materi. Jadi di dalam video itu dikatakan pada hari lingkungan hidup sedunia itu Paus Fransiskus berbicara tentang tidak menyerah pada budaya konsumerisme ekstrim di mana barang-barang itu hanya dibeli untuk sekali pakai saja. Jadi beliau tuh bercerita tentang masalah membuang makanan saat orang lain kelaparan dan mengatakan bahwa ketika kita membuang makanan sama saja kita menyurinya dari meja orang miskin dan orang-orang yang kelaparan di luar situ. Selain itu dikatakan bahwa konsumerisme ekstrim dan kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan masalah etika dan juga antropologi. Paus mengajak semua orang untuk merenungkan permasalahan sampah ini agar solusi terhadap permasalahan ini dapat dihadapi dengan serius. Bersama ribuan orang di lapangan Santo Petrus, Paus menjelaskan bahwa konsumerisme ekstrim dan kemiskinan sebenarnya bukan masalah ekonomi, melainkan masalah etika dan antropologis. Dia mengatakan berbagi adalah bagian dari solusi, dan menyoroti penggandaan roti di mana Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan di dalam Alkitab. 12 keranjang makan melambangkan 12 suku Israel, sehingga secara simbolis hal ini berarti semua orang, seluruh komunitas. Ia mengingatkan semua orang bahwa setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk mengolah dan merawat lingkungan. Hal ini menunjukkan salah satu tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin Gereja Katolik, di mana ia mampu membimbing umat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, Paus merupakan teladan utama untuk melalui umat melalui pengajaran, liturgi, dan arahan moral yang diberikan olehnya. Melihat dari kondisi dunia yang semakin memburuk, Paus berusaha untuk menyadarkan kembali pada masyarakat di dunia agar dunia kita masih bisa dilestarikan dan dirawat dengan baik. Tanggung jawabnya ini untuk memimpin pada arah kehidupan yang benar telah terlihat bukan hanya dari video ini, namun juga lewat ajaran-ajaran yang telah disebarkan melalui media sosial. Sebagai pemimpin umat Gereja Katolik, Paus Fransiskus tidak hanya berbicara kebaikan, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa menerapkan gaya hidup sederhana sesuai dengan perkataannya agar tidak terjatuh dalam budaya konsumerisme ekstrim. Salah satu contoh dari ini dapat terlihat jelas saat kunjungan apostolik beliau ke Indonesia. Semua ahli telah mencoba membujuk Paus untuk menggunakan pesawat pribadi atau jet. Tapi beliau teguh menggunakan pesawat komersial dan duduk bersama penumpang-penumpang lainnya. Setelah sampai pun, Paus Fransiskus lebih memilih menggunakan mobil biasa dan duduk di samping sopirnya daripada di belakang yang biasanya dikhususkan untuk tamu penting. Dengan banyak tindakan sederhana namun bermakna ini, dapat disimpulkan bahwa Paus Fransiskus mengajarkan bahwa kekayaan dan kebahagiaan sejati miliknya tidak didasari banyaknya material yang beliau dapatkan melalui jabatannya, namun momen-momen yang ia habiskan bersama umatnya sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia. Sekian adalah presentasi esai kami. Terima kasih. Terima kasih. Buat niat dari kalian, apa yang kalian bisa contoh? Misalnya, kan tadi dibilang tidak boleh buang-buang makanan kan? Berarti mulai sekarang saya harus makan bagaimana? Itu boleh, kalian boleh silakan nanti yang dikumpulkan untuk ditambahkan. Tapi sejauh ini udah bagus sekali. Terima kasih. Karena keterbatasan hari ini, maka Ibu akan minta untuk kita masuk ke refleksi. Silakan untuk mengeluarkan buku refleksi kalian yang bawa. Kalau tidak, boleh ditulis di laptop kalian, lalu dimasukkan ke dalam buku refleksi.
Ini sebagai kegiatan penutup kita di hari ini. Oke, sebentar ya. Oke, refleksi pribadinya. Ada 2. Apa yang paling menyentuh hatimu ketika menonton atau membaca artikel atau video tentang contoh nyata peran seorang paus atau uskup atau imam? Lalu kedua, apa yang bisa saya lakukan sebagai bagian dari umat awam dalam mendukung hierarki gereja? Silakan menulis refleksi kalian di buku refleksi mutiara hari ini kalian masing-masing. Saya kasih waktu kita sampai jam 10.45, berarti 5 menit. Kelas 2 menit lagi. Oke, sudah itu bisa dilanjutkan di rumah. Tolong diletakkan dulu. Saya akan kasih peneguhan yang terakhir. Jadi hari ini kita belajar tentang hierarki gereja Katolik. Nah, saya ajak kalian untuk lihat bahwa di hierarki itu kan ada diakon, imam, dan uskup, lalu kemudian paus yang sebagai pemimpin tertinggi Katolik, gereja Katolik. Apa yang saya ajak adalah kalian dalam pelajaran hari ini, saya ajak untuk melihat apa sih peran mereka, apakah mereka cuma sekedar memberikan sebagai pemimpin agama, membawakan misa, atau mereka melakukan sesuatu. Ya kan, kayak tadi yang waktu yang kelompok yang pertama, apa yang Bapak Paus Fransiskus lakukan? Apakah dia hanya sekedar berkhotbah? Tidak, dia melakukan dengan tindakan nyata, dengan teladan, ya kan? Teladannya apa salah satunya? Adalah dengan dia tidak mau naik jet, tetapi dia mau naik pesawat komersial. Yang lainnya mungkin bisa kita lihat. Disorot waktu itu adalah sepatunya yang sepatu warna hitam yang sudah dipakai bertahun-tahun sebelum dia jadi paus. Padahal paus itu juga punya sepatu khusus, harusnya warnanya merah. Tetapi dia tidak mau, dia tetap pakai sepatu hitam. Itu menceritakan kerendahan hatinya. Oke. Nah, berarti nanti bisa kita ambil kesimpulan, tetapi setelah ini, setelah pelajaran setelah minggu depan, untuk hari ini berarti pelajaran sampai di sini. Ada pertanyaan dulu untuk tugas yang masih belum jelas? Sudah? Oke. Kalau tidak ada, berarti kelas hari ini kita tutup dengan doa. Silahkan yang bertugas doa. Ibu-ibu, Bapak, dan teman-teman semua, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah dapat membimbing kami semua sampai ke akhir pembelajaran agama ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pelajaran agama. Semoga seluruh hal yang telah kami dapatkan pada hari ini dapat terus menjadi ilmu bagi kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri pelajaran agama ini, kami juga meminta berkat-Mu ya Tuhan dan pembimbingan-Mu untuk paus kami, yaitu Paus Leo ke-14, Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, dan imam-imam kami. Semoga dapat terus menjadi teladan dan membimbing umat-umat Katolik yang ada di dunia ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Syafa. Oke kelas, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Agnes. Sama-sama. Oke kelas. Abis ini kalian belajar.